Bab 1536, Pencuri di Pertapa Hitam. 5. Di bawah gelombang kuat ki misterius itu, mantra penyegelan yang dilemparkan oleh Duchess yang menakutkan berkelap-kelip. Sesaat kemudian, kepala Duchess menoleh ke arah sumber keributan, dan matanya sedikit melebar di balik kerudung. Semenit kemudian, gelombang dahsyat lainnya muncul dari kedalaman bumi. Udara bergetar, terdistorsi, seolah-olah waktu itu sendiri tersendat, dan gelombang ki yang dalam melonjak keluar. Ki yang mendalam ini bagi setiap makhluk jurang adalah sesuatu yang sangat baru, tidak seperti apapun yang pernah mereka alami. Ki ini kaya, memabukkan, dan sangat menggoda, menarik-narik keberadaan mereka dan keinginan untuk melahapnya. Bahkan para binatang jurang yang mengamuk itu tiba-tiba terdiam dan menoleh ke arah sumber ki yang misterius namun memabukkan ini. Kerudung Duchess yang menakutkan berkibar karena tekanan saat ekspresinya mengeras dan secercah hasrat muncul di tatapan dinginnya. Ki aneh itu mengandung sedikit hukum waktu. Gumamnya, nadanya tenang namun diwarnai dengan kekhawatiran yang tak salah lagi. Namun, di belakangnya, wajah Khazar memucat-pucat pasi saat matanya melebar karena tak percaya dan ngeri, seolah-olah efek ki yang memabukkan itu dinetralkan oleh rasa takut yang luar biasa. Dia gemetar, berbisik pelan, dan suaranya bergetar ketakutan. Oh tidak, bagaimana? Ini, tidak mungkin. Ia berpikir dengan wajah pucat, segel itu, seharusnya tidak, ia tidak bisa bereaksi terhadap hukum duniawi. Tatapannya beralih ke arah kastil, di mana riak-riak samar cahaya keemasan dan hitam saling berjalin, seolah waktu dan jurang maut beresonansi satu sama lain. Untuk pertama kalinya, pengawas pertapa hitam yang perkasa itu tampak benar-benar takut. Tepat pada saat itu, Duchess mengalihkan pandangannya dengan tajam ke arahnya karena ia dapat merasakan emosi aneh yang tiba-tiba berkecamuk di dalam jiwa penguasa kota. Dia bertanya dengan suara sedingin baja, "Apa itu, Khazar?" Khazar berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya saat itu, tetapi di bawah tatapan tajam Duchess, ia gagal. Tenggorokannya bergetar, keringat mengalir di lehernya. "Yang mulia, saya tidak tahu." Khazar mencoba mengalihkan perhatian mereka, mungkin ada seseorang yang sedang bermain-main karena hampir semua pasukan kota ada di sini. Saya sendiri akan pergi dan melihat siapa yang berani mengganggu Yang Mulia. Ki ini sangat menarik. Aku sendiri akan pergi dan melihat apa sebenarnya ini. Duchess yang menakutkan berbicara dengan dingin dan berwibawa, menghentikan Khazar yang jelas-jelas terburu-buru melangkah, membuatnya lebih pucat dari hantu. Tetapi, Khazar bertekad untuk menghentikan Duchess yang menakutkan karena dia tahu jika dia benar-benar mencapai sumbernya, itu akan menghancurkan segalanya. "Kau berani mempertanyakan perintah langsung Yang Mulia?" Miraj Shadow, yang berada di belakang Duchess yang menakutkan, dengan dingin membalas bahwa argumen Khazar hanyalah penghinaan terhadap Duchess yang menakutkan. Sang Duchess yang menakutkan kini semakin penasaran dengan ki itu, dan dia masih bisa merasakan garis keturunannya sendiri samar-samar bergejolak dengan hasrat. "Miraj Shadow, tetap di sini. Aku akan pergi bersama Lord Khazar." Sang Duchess yang menakutkan berbicara, nadanya tegas, tidak memberi ruang bagi Khazar untuk membantah. "Bawahan ini harus patuh." Miraj Shadow menegaskan tanpa ragu, karena dia tahu tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat mengancam Dread Duchess kecuali jika seorang Raja Abisal muncul. Namun, Miraj Shadow juga dapat merasakan bahwa ki aneh itu paling banter berada di ranah Grand Lord Abisal tahap awal, sementara Dread Duchess sudah menjadi Half Abyssal King. Di sisi lain, Khazar kini terjebak di antara tembok besi, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum dia sempat mencoba menyelamatkan situasi, dia diselimuti oleh tekanan spiritual yang mengerikan, dan sesaat kemudian, dia terseret ke dalam lipatan ruang angkasa, menghilang bersama Duchess yang menakutkan. Tanda hubung. Ketika Khazar tersadar, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sangat familiar. Saat melihat pintu yang tertutup rapat, tubuhnya gemetar ketakutan, karena itu adalah lokasi rahasia tepat di bawah kastil, yang hanya diketahui olehnya. Pada saat itu, suara dingin Duchess yang menakutkan terdengar, tempat yang sangat menarik.
Aku tidak tahu bahwa ada brankas kunci utama kuasa abisal tingkat 8 yang dibangun di kastil ini. Belum lagi bahan-bahannya, hanya ahli kunci utama abisal yang dapat menciptakan sesuatu seperti ini saja sudah sangat langka. Khazar merasa seperti berada dalam mimpi buruk, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa keluar darinya karena keberadaan Duchess yang menakutkan. Yang mulia, izinkan saya menjelaskan, itu bukan. Khazar mencoba menjelaskan lagi, tetapi Duchess yang menakutkan tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tipuannya. Tidak perlu menjelaskan, Tuan Khazar. Nada suara Duchess yang menakutkan terdengar acuh tak acuh, tetapi maksud di baliknya semakin dingin. Sumber ki aneh itu kemungkinan besar adalah kunci utama ini. Aku masih bisa merasakan sisa auranya. Namun, tempat ini tampaknya dijaga ketat, yang berarti seseorang berhasil menembus pertahananmu dan telah melakukan sesuatu. Ini bukan hanya penghinaan terhadap prestise kota Pertapa Hitam, tetapi juga serangan langsung terhadap reputasiku. Sekarang, aku ingin kau membuka pintu ini agar aku bisa melihat apa yang disimpan di sana untuk memaksa seseorang melawan Duchess ini, dan mereka telah melakukannya tepat ketika aku berada di kota Pertapa Hitam. Mata Duchess yang menakutkan setajam pisau, dan indera hukum abisalnya sudah memindai seluruh kastil untuk mencari anomali apapun. Meskipun dia mungkin tampak acuh tak acuh, kini dia dipenuhi amarah dan juga rasa ingin tahu terhadap Khazar dan gembok utama itu. Sepertinya aku telah meremehkan nilai kota Pertapa Hitam. Pertama, Tuan Nomadlah yang mengirimnya ke tambang Pertapa Hitam, tetapi sebelum itu, dia sempat mengunjungi tempat ini secara mendadak dalam perjalanannya pergi. Kedua, tiba-tiba, hukum dosa muncul, lalu kekacauan di tambang Pertapa Hitam, dan sekarang ki aneh ini, dan kunci utama ini. Mungkinkah Raja Pengembara Tanpa Bulan mencoba membantu Dewan Malam Abadi lagi? Semakin Dread Duchess memikirkannya, semakin ia merasa itu memang benar, dan kesalahpahamannya semakin kuat sementara ia sama sekali mengabaikan Khazar di belakangnya, yang ekspresinya kini berubah seperti ular berbisa. Bab 1537, ketika bintang sesat terbit. Pada saat itu, ekspresi Khazar berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, bukan lagi ekspresi seorang pelayan yang gemetar di hadapan majikannya, melainkan topeng kebencian dan keputusasaan yang penuh racun. Wajah pucatnya meringis, urat-urat menonjol di sekitar pelipisnya seolah-olah dagingnya sendiri sedang berperang melawan dirinya sendiri, dan jari-jarinya berkedut sekali. Sesaat kemudian, tanpa peringatan, sebuah belati merah tua muncul di tangannya, bilahnya memancarkan aura jahat dan korup yang membuat udara pun bergidik. Ki jurang membeku di sekelilingnya seperti darah yang berubah menjadi asap, dan tanpa ragu, Khazar menerjang. Belati itu melesat di udara dalam kilatan merah, mengarah tepat ke tengkorak Duchess yang menakutkan, kerudungnya berkibar samar saat kepalanya tetap menoleh, sepenuhnya terbuka. Namun tepat saat ujung belati itu hendak menyentuh sehelai rambutnya yang selembut sutra. Gedebuk, tiba-tiba benda itu berhenti di tempatnya, membeku di udara. Sebuah dinding tak terlihat, sepadat realitas itu sendiri, berdiri di antara pedang dan sasaran. Seolah-olah jarak di antara mereka telah membentang dari beberapa inci menjadi jurang. Mata Khazar membelalak, tangannya gemetar, otot-ototnya menegang, namun belati itu tak bergerak sedikit pun mendekat. Suara yang keluar dari bibir Duchess terdengar lebih dingin daripada kehampaan. Suaranya menyusul, memecah keheningan yang mencekik seperti sebilah embun beku. Kupikir ada yang salah denganmu, Tuan Khazar, atau lebih tepatnya, siapapun dirimu. Dia bahkan tidak menoleh ke arahnya saat melanjutkan ucapannya, setiap kata dipenuhi dengan rasa jijik yang angkuh. Jadi, maukah kau memberitahuku siapa dirimu sebenarnya dan menerima kematian tanpa rasa sakit, atau haruskah aku membuatmu menginginkan kematian sementara aku sendiri yang merenggut kebenaranmu? Nada suaranya merendah, lembut dan tanpa ampun. Sesaat kemudian, tekanan spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya yang ramping, mengunci tubuh Khazar di tempatnya seperti boneka yang diikat tali besi. Belati itu bergetar tak berdaya di genggamannya saat seluruh tubuhnya tertahan di tengah serangan. Barulah kemudian sang Duchess yang menakutkan berbalik. Gerakannya tenang dan anggun, kerudungnya berkilauan seperti sungai cahaya darah. Namun,
Mata iblis yang bertemu dengan mata Hazar bagaikan jurang kembar yang memantulkan kembali ketakutannya 1000 kali lipat. Ekspresi Hazar semakin berubah saat rasa takut berganti menjadi sesuatu yang lebih buruk, kegilaan total, dan seringai liar menghiasi wajahnya. Napasnya menjadi tersengal-sengal, tawa histeris menggelembung di tenggorokannya. Sesaat kemudian, krak, suara seperti kaca pecah, menggema di seluruh ruangan, dan sebuah segel merah menyala di dahinya, terukir dengan rune yang begitu keji sehingga bahkan aura Duchess pun merasa ngeri. Simbol itu berdenyut sekali, dua kali, lalu mulai retak, memancarkan aliran cahaya hitam merah. Apa? Mata Duchess menyipit tajam saat dia mengulurkan tangannya, hukum jurang maut bergejolak dalam upaya untuk menstabilkan segel yang retak. Namun begitu kekuatannya menyentuhnya, desis. Energinya ditolak dengan keras karena korupsi itu terlalu asing dan terlalu sesat, bahkan wilayah kekuasaan setengah raja miliknya pun tidak dapat menjangkaunya. Sesaat kemudian, daging Hazar mulai meleleh, dan rahangnya terkulai, kulitnya mencair menjadi lumpur merah tua. Belati itu jatuh ke tanah, larut bersamanya. Apapun yang dilakukan oleh Duchess yang menakutkan, dia tidak bisa menghentikan atau membalikkan apapun yang telah dimulai oleh Hazar. Pada saat itu, tepat sebelum wajahnya benar-benar lenyap, sebuah suara terdengar. Namun, suara itu bukanlah suaranya, suara itu sangat besar, terdistorsi, dan dipenuhi dengan bisikan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Bagus sekali, Duchess. Suara itu mencibir, penuh dengan ejekan dan kebencian, kami meremehkanmu. Tapi itu tidak mengubah apapun. Kau mungkin menunda gelombang, tetapi kau tidak bisa menghentikannya. Nasib Dewan Malam Abadi sudah ditentukan. Suara itu berubah menjadi sesuatu yang primitif, kata-kata terakhirnya bergema dengan bobot yang penuh teka-teki. Ketika bintang sesat terbit, dan bulan berdarah di atas jurang, sang penguasa sejati akan turun, dan semua raja akan berlutut di bawah fajar yang terbalik. Suku kata terakhir membawa getaran yang meretakkan batu di dekatnya. Kemudian, dengan desisan basah, tubuh Hazar roboh sepenuhnya, berubah menjadi genangan lumpur merah tua yang membusuk dan mengeluarkan uap ki jahat, bahkan ada sedikit aura dosa yang hadir. Ruangan itu berbau busuk dan sesuatu yang lebih buruk, penodaan. Untuk pertama kalinya, ketenangan Duchess yang menakutkan runtuh. Matanya berkilat penuh amarah dan bayangan kegelisahan yang jarang terlihat. Aura dosa itu lagi, jangan bilang. Dia sudah memutuskan untuk melaporkan semuanya ke Dewan karena situasinya menjadi sangat rumit, dan kerajaan Obsidian Myriad miliknya tampaknya menjadi pusat dari semua itu. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya. Jari-jarinya membentuk simbol di udara, siapapun kau. Pergilah. Gelombang api jurang meletus, melenyapkan lumpur merah dalam sekejap. Korupsi itu mendesis, menguap menjadi asap hitam, tanpa meninggalkan jejak apapun. Tidak ada mayat, tidak ada belati, bahkan tidak ada harta karun. Tidak ada jejak Hazar yang hilang, hanya keheningan. Alisnya berkerut, membentuk cemberut tegas, bahkan harta karun yang disimpannya, semuanya lenyap. Tidak ada sisa sedikit pun. Segel itu mungkin kutukan yang sangat ampuh. Dia hendak memeriksa area tersebut ketika tiba-tiba, terdengar suara gemercik, gemuruh. Pintu brankas yang tertutup rapat di belakangnya mulai berkedip-kedip. Rune yang tadinya menyala terang dan stabil kini berdenyut tak beraturan, seperti detak jantung yang sekarat. Sang Duchess menoleh tajam, kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena kunci utama juga hancur, gembok itu sekarang tidak memiliki pemilik. Gumamnya dingin. Yah, kematian si bodoh itu telah memutuskan hubungan. Matanya menyipit berbahaya saat tangannya melayang di dekat segel. Sebagai raja setengah abisal, dia tahu bahwa tanpa kunci utama, atau jika kunci utama hancur, gembok utama akan menjadi tanpa pemilik atau tersegel selamanya. Dalam kotak gembok utama ini, kini kotak itu tanpa pemilik, dan kendalinya bisa jatuh ke tangan siapapun yang cukup kuat untuk mengklaimnya. Kebetulan juga, Duchess yang menakutkan itu cukup kuat untuk menjinakkan Master Lock Kuaso Grade 8 tanpa pemilik tanpa kesulitan sedikit pun. Mari kita lihat apa yang kau sembunyikan di sini. Duchess yang menakutkan mencibir sambil merasa sedikit senang ketika memikirkan bagaimana rencana pria yang dibenci itu tampaknya tidak berhasil.
dan dia bahkan tidak percaya bahwa isi di balik pintu yang tertutup rapat ini mungkin tidak sepenting yang dia kira. Tanpa ragu, dia mulai menempatkan tanda abisal miliknya pada gembok utama yang tak memiliki pemilik, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk mengklaim kepemilikan gembok utama tersebut. Ketika kunci berhasil dikunci sesuai kehendak Duchess yang menakutkan, pintu yang terkunci rapat mulai terbuka di bawah tatapan penuh harapnya. Bab 1538, Ruang Penyimpanan Rantai dan Bos yang Malang. Pintu brankas besar itu berderit terbuka, mengeluarkan gelombang ki jurang yang tercemar dan pekat, melingkar seperti asap di sekitar kaki Duchess yang menakutkan. Kerudungnya berkibar, dan matanya berkilauan dengan ketenangan predator saat dia melangkah masuk ke ruangan yang menyeramkan itu. Pemandangan di hadapannya bukanlah kekayaan atau harta karun yang melimpah, juga tidak ada rahasia yang dia harapkan, melainkan kehancuran dan kengerian, persis seperti yang disaksikan Es dan Saria. Ruangan itu luas, hampa, dan sunyi kecuali dengungan samar rune yang masih berkedip lemah di dinding. Rantai-rantai tergantung seperti ular dari langit-langit, semuanya bertemu di satu titik di mana sesosok figur tergantung di udara, termutilasi, terikat, dan berdenyut lemah dengan sigil penyegel. Tatapannya menajam saat tertuju padanya, dan tidak seperti Es dan Saria, dia tidak lemah atau tertindas karena indera hukum jurangnya menembus lapisan penindasan dan ki yang membusuk. Di sana, samar namun tak terbantahkan. Aura jurang yang sama yang pernah dimiliki oleh penguasa kota sejati Pertapa Hitam. Khazar, tak ada keraguan lagi, dan amarah dingin membara di dadanya. Dia telah berdiri di samping penipu itu. Dia telah berbicara dengannya, memerintahkannya, bahkan mungkin mengandalkannya, sementara peniru itu mengenakan wajah Khazar. Itulah juga mengapa dia mampu merasakan aura yang familiar dari sosok yang dirantai itu, betapapun terpendamnya, dan memastikan identitas sosok yang dirantai tersebut. Namun demikian, ditipu sedemikian rupa, tepat di bawah singgasananya, di dalam wilayah kekuasaannya, rasa malu itu membakar lebih hebat daripada amarahnya. Pada saat itu, jari-jarinya yang bersarung tangan sedikit melengkung saat ki jurang bergejolak seperti badai yang ditahan oleh kemauan. Jadi, gumamnya, suaranya rendah dan penuh kebencian, dialah pelakunya selama ini. Khazar yang sebenarnya, telah direduksi menjadi seperti ini. Saat ia melangkah lebih dekat, ia bisa merasakan sisa samar aura jahat yang sama yang telah muncul dari mayat Khazar palsu beberapa saat sebelumnya. Aura itu melekat seperti penyakit pada rantai, aura itu bengkok, penuh kebencian, dan merusak. Ekspresinya semakin gelap. Korupsi yang sama, noda yang sama. Mereka merencanakan ini dan berani mengubur rencana jahat mereka di kota saya. Jika bukan karena letusan ki yang aneh itu, saya masih akan buta terhadap semuanya. Pikiran itu menusuk seperti pisau. Kesadaran bahwa dirinya, sang adipati wanita menakutkan dari kerajaan Obsidian Myriad, seorang raja setengah jurang yang kehendaknya mampu menghancurkan pasukan, hampir dikalahkan oleh tangan yang tak terlihat, menggerogoti harga dirinya. Jika rencana penipu itu berhasil, jika rahasia ini tetap terkubur, baik dia maupun kerajaannya mungkin akan membayar harga yang sangat mahal. Matanya menyipit. Tidak mungkin penyusup biasa bisa mencapai ini. Metode pengendalian Khazar palsu itu, tingkah lakunya, bahkan auranya, semuanya terlalu sempurna. Siapapun yang berada di balik ini, bukan hanya kuat, mereka juga teliti. Dia berhenti sejenak, mengerutkan kening tipis sambil berpikir, tapi kemudian, dari mana ki itu berasal? Gelombang hukum waktu yang dipenuhi ki yang memabukkan itu. Aku masih merasakan sisa-sisanya, samar, asing, tapi itu bukan berasal darinya. Tatapannya menyapu ruangan itu sekali lagi. Rantai-rantai, dinding-dinding, dan aura yang terdistorsi, tak satu pun yang membawa jejak ki atau hukum waktu itu. Hal ini membuatnya percaya bahwa ki temporal berasal dari tempat lain atau orang lain, dan mengingat reaksi Khazar palsu itu, dia yakin bahwa pihak ketiga telah ikut campur. Instingnya semakin tajam. Ruang penyimpanan ini, bukan hanya penjara. Si bodoh itu atau dalang di baliknya tidak akan sebodoh itu membangun sesuatu seperti ini hanya untuk memenjarakan orang lemah. Dia mulai mengamati area tersebut, naluri hukumnya menembus setiap inci batu. Semakin dalam dia menyelidiki,
semakin dia menyadari bahwa seluruh ruangan bawah tanah ini telah dibangun dengan presisi yang jauh melampaui sekadar pengamanan, seolah-olah itu adalah sebuah sistem formasi berlapis dari penyembunyian, penindasan, dan penipuan. Namun, tepat pada saat itu, matanya terpaku ketika sesuatu di tanah di bawah Hazar yang dirantai itu berkilauan samar. Itu adalah pantulan cahaya permata di bawah debu. Dia turun perlahan, tumit sepatunya berbunyi lembut di lantai berukir rune. Di sana, tepat di bawah bayangan sosok yang melayang, kata-kata telah diukir, Ani, disematkan, ke dalam batu obsidian itu sendiri menggunakan permata abis yang dipotong dengan sempurna. Selain itu, abis gems tersebut setidaknya berada di level 7, yang merupakan pemborosan kekayaan yang konyol jika digunakan seperti itu. Namun, bagi Duchess yang menakutkan, yang sangat kaya raya, yang membuat hatinya membeku bukanlah kemewahannya, melainkan pesan itu sendiri, yang berbunyi. Selebihnya saya serahkan kepada Anda sekarang, dan lebih perhatikan halaman belakang rumah Anda. Jangan biarkan orang lain membersihkannya untukmu, karena itu tidak sopan dan tidak etis. Pokoknya, kau yang tidak becus ini masih berhutang padaku. Dari saya, Bos Sial. Sang Duchess menatap, dan untuk sesaat, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu kerudungnya sedikit berkibar saat embusan napas tunggal keluar dari bibirnya dan terdengar suara antara desisan dan tawa. Tikus mana yang berani? Ekspresinya berubah dengan cepat antara marah, tidak percaya, jengkel, dan akhirnya, geli yang enggan, semuanya bergolak di balik sikapnya yang tenang. Garis-garis gelap membekas di dahinya saat dia bergumam pelan, Bos Sial, begitu kau menyebutku. Nama yang konyol. Namun, bahkan saat dia berbicara, sebuah kesadaran samar muncul, dan rasa geli yang dirasakannya memudar kembali menjadi perhitungan yang penuh kewaspadaan. Siapapun orang yang disebut, Bos Sial, ini, dialah sumber ki aneh itu, bukan Hazar, maupun penipu tersebut. Meskipun demikian, dia sekarang merasa penasaran sekaligus waspada terhadap Bos Sial, ini karena jelas bahwa orang ini telah menyusup begitu dalam ke kastil Lord dan kemudian menggunakan hukum waktu untuk membuka kunci utama, yang bahkan dia sendiri tidak bisa lakukan tanpa menggunakan kekerasan. Terakhir, ki yang memabukkan itu, sesuatu yang bahkan belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Yang membuat Bos Sial ini semakin menarik adalah, dia tidak hanya meninggalkan kekacauan, tetapi juga sebuah pesan yang ditujukan kepadanya. Tatapannya kembali tertuju pada sosok yang dirantai itu, dan matanya berkilau dingin di balik kerudungnya, dasar bodoh yang tidak becus. Sesaat kemudian, tatapannya kembali tertuju pada permata jurang itu, dan senyum tipis, berbahaya dan anggun, melengkung di bibirnya, menarik, baiklah. Akan kubalas budi ini dengan tidak menundukkan kepala di depan pintuku, tapi hanya kali ini saja. Udara sedikit bergetar saat auranya menyebar keluar, menutup ruangan itu sekali lagi. Namun, gema samar dari kata-kata ejekan, Bos Sial, itu sepertinya masih terngiang, berkilauan samar-samar di huruf-huruf berukir permata itu, sebuah pengingat yang mengejek bahwa bahkan Duchess yang menakutkan pun telah dikalahkan. Bab 1539, Veteran dalam membuat masalah. Di lorong gelap kota pertapa hitam, ruang tiba-tiba menyempit, dan dua sosok berjubah muncul seperti hantu bayangan. Salah satu sosok berjubah itu memegang koin segi 5 berwarna gelap dengan kilau biru tua, dan terdapat ukiran burung hantu yang menyeramkan di permukaan halus koin segi 5 tersebut, yang memancarkan aura misterius. Jimat macam apa ini sebenarnya? Aku sama sekali tidak bisa melihat tembus pandang. Keahliannya saja sudah cukup untuk menyebut jimat-jimat ini karya seorang perajin rune di atas tingkat kenaikan. Belum lagi simbol-simbol runenya tampak sangat mendalam dan misterius tanpa celah. Seolah-olah mereka sempurna. Esta kuasa menahan tawa karena ia agak menyukai reaksi Zarya dan merasa bangga dengan jimat primordial yang telah ia buat melalui sistem tersebut. Belum lagi ia sepenuhnya mampu membuatnya jika memiliki bahan yang cukup. Zarya merasa kesal, tetapi dia tidak bisa membalas karena, sebagai seorang perajin rune dan alkemis, dia tidak bisa menyangkal jimat misterius di tangannya, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sekarang kita sudah jauh dari kastil Tuan,
Kurasa tidak perlu lagi membuang-buang jimat ruang angkasa yang ampuh ini yang bahkan bisa memindahkan kita tanpa meninggalkan jejak di bawah hukum kesadaran seorang setengah Ascension, setengah Raja Abisal. Tapi kau bilang itu hanya tingkat kenaikan level 4. Apakah kau keberatan jika aku menggunakannya untuk belajar? Anggap saja ini hadiahku atas pencurian yang gagal ini, dan juga karena menggunakan nama bangsawanku dalam ekspedisi yang gagal. Zarya dengan acuh tak acuh menyatakan bahwa dia telah menyimpan jimat yang tersisa ke dalam cincin penyimpanannya tanpa berniat menyerahkannya. Namun, S tidak keberatan karena dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia tetap harus hemat karena tubuh utamanya tidak ada di sini untuk mengisi kembali persediaannya. Meskipun demikian, untuk saat ini, S masih memiliki cukup kartu truf untuk melindungi Zarya dan dirinya sendiri dalam situasi serupa. Namun situasi ini cukup istimewa karena dia yakin bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Raja Setengah Jurang di setiap pencurian, jadi mereka mungkin bahkan tidak akan menggunakan jimat pelarian luar angkasa purba itu. Pada saat itu, senyum aneh tersungging di wajah S saat ia tak kuasa menahan diri untuk berkomentar bahwa ia menahan diri karena keadaan darurat yang menimpa Duchess yang menakutkan. Aku tidak keberatan sih. Tapi apa kau yakin ingin nama pencurimu jadi, bos sial? Tanya S sambil menatap Zarya dengan aneh karena dia tidak mengerti mengapa Zarya menggunakan nama yang aneh namun lucu seperti itu. Selain itu, dia lebih penasaran dengan bagian, tidak beruntung, karena akan lebih mudah dipahami jika dia memilih judul, beruntung, seperti genre pencuri yang digelutinya. Apa kau punya masalah dengan itu? Zarya merasa tidak senang dengan pertanyaan S dan membalas, itu gelarku, dan aku menyukainya. Lagi pula, menyebut diriku, si malang, bisa memiliki efek psikologis yang berbeda pada orang lain. Belum lagi, aku sepertinya semakin sial sejak bertemu denganmu, jadi kurasa cukup tepat untuk menyebut bos ini sekarang sebagai bos si malang. Esther diam mendengar jawaban Zarya, karena dia tidak menyangka Zarya masih menyimpan dendam tentang perekrutan itu, dan dia tersenyum kecut, lalu tidak lagi membahas topik tersebut. Lagi pula, menurutmu apakah Duchess yang menakutkan akan cukup bodoh untuk menyebarkan nama, bos sial, yang pada akhirnya mempermalukannya dengan mengungkap sesuatu yang seharusnya dia sendiri yang sadari? Tanya Zarya dengan serius karena dia masih tidak mengerti mengapa S repot-repot mengungkap keberadaan mereka dan memperingatkan Duchess yang menakutkan. Lagi pula, akan lebih baik jika mereka mengosongkan seluruh perbendaharaan kastil sang bangsawan, tetapi mereka tidak melakukannya, dan malah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka temukan. Itulah mengapa meninggalkan jejak keberadaan mereka tidak hanya akan membuat Duchess yang menakutkan waspada, tetapi juga dalang yang mungkin telah merencanakan sesuatu melawan kerajaan Obsidian Myriad atau langsung melawan Duchess yang menakutkan. Inilah alasan mengapa Zarya tidak sepenuhnya puas dengan keputusan S untuk meninggalkan nama samaran pencurinya, yang seharusnya diungkapkan dengan cara yang lebih gemilang, lebih sesuai untuk seseorang dengan statusnya. Tidak ada yang salah dengan pemikiranmu, dan aku tahu Duchess yang menakutkan tidak akan mengumumkan acara semacam ini kepada publik karena dia secara tidak langsung akan mengakui bahwa dia adalah penguasa yang tidak kompeten dan membutuhkan bantuan seorang vigilante untuk menjalankan tugasnya. Tapi ini bukan berarti kita tidak akan mendapat keuntungan dari mengungkap namamu kepada Duchess yang menakutkan. Mata S berkedip penuh kelicikan saat dia dengan tajam menyatakan, siapa sebenarnya Duchess yang menakutkan itu? Dia bukan hanya penguasa wilayah yang luas seperti Raja Obsidian Myriad, tetapi dia juga salah satu pemimpin klan Iblis Abisal, dan yang terpenting, dia adalah anggota lingkaran Raja Dewan Evernit. Artinya, dia harus merekam semua ini karena jika tidak, itu sama saja dengan menyembunyikan informasi penting dari Dewan Evernit. Seandainya dia menyingkirkan bos sial itu, semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia belum melakukannya, dan ada kemungkinan bos sial misterius ini, yang memiliki kemampuan menyelinap ke kastil penguasa kota Pertapa Hitam dan kemudian lolos dari deteksi, mungkin akan muncul kembali. Belum lagi, dia tidak tahu apa motif sebenarnya dari bos sial itu untuk membongkar brankas yang disegel. Itulah mengapa saya membuatnya lebih rumit. Bagaimanapun, begitu Duchess yang menakutkan mengungkapkan nama bos sial,
mungkin tidak akan tersebar secara publik, tetapi akan menyebar di antara orang-orang berstatus tinggi di dalam Dewan Evernit dan banyak jaringan informasi rahasia. Pada saat itu, kesadaran muncul pada Zarya, dan matanya berbinar dengan cahaya aneh saat dia melirik ke arah es yang berkerudung. Dia memikirkan semua ini dalam waktu sesingkat itu. Zarya kembali takjub dengan kemampuan dan kecerdasan es dalam mencuri. Meskipun dia belum mempertimbangkan semua ini dalam waktu sesingkat itu, es sudah memikirkannya, dan ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa Duchess yang menakutkan akan melakukan persis seperti yang diprediksi es, sehingga hasilnya pun dapat diprediksi. Saat itu, mata es berbinar dingin, namun, itu tetap tidak akan menggantikan poin asrama yang seharusnya kau dapatkan. Karena itulah kita harus sedikit menyimpang dari pasar pertapa hitam. Bab 1540, kembali dari kedalaman. Saat ini, pintu masuk tambang pertapa hitam diselimuti keheningan yang mencekam. Dunia di sana seolah menahan napas setelah Duchess menghilang di balik penghalang yang disegel bersama penguasa kota Hasar. Miraj Shadow berdiri diam di depan tambang jurang, sosoknya setengah diselimuti kegelapan. Di belakangnya, puluhan penguasa jurang berbaju zirah hitam mempertahankan posisi mereka. Aura mereka terjalin menjadi formasi pertahanan yang telah ia bentuk atas perintah majikannya. Setiap rune yang diukir di tebing-tebing sekitarnya memancarkan tanda pribadi sang Duchess yang menakutkan. Penghalang yang dia tenun itu tembus pandang dan hampir tak terlihat oleh mata manusia, namun bagi mereka yang merasakan ki jurang, itu seperti menatap dinding kegelapan yang tak terbatas. Pada saat itu, mata Miraj sedikit menyipit karena dia masih bisa merasakan kehadiran majikannya di dekat kastil Tuan. Yang Mulia telah sampai di lokasi, dan itu adalah kastil Tuan. Dia terkejut tetapi tidak terlalu memikirkannya, yah, gangguan ini akan segera mereda. Dia kembali memfokuskan pandangannya pada ranjau-ranjau itu, sedikit rasa gelisah terlihat di ekspresinya, tetapi sesuatu memecah keheningan di saat berikutnya. Rauh. Itu adalah raungan, tetapi lebih seperti jeritan, menggelegar dari kedalaman jurang tambang. Itu bukan tangisan binatang buas, karena itu adalah kesengsaraan, amarah, dan rasa sakit yang saling terkait, mengguncang udara dan mencakar jiwa. Tambang-tambang itu bergetar saat bebatuan hancur berkeping-keping dan formasi batuan bergelombang. Seorang Grand Lord setengah abisal. Ekspresi Miraj Shadow langsung berubah menjadi waspada tajam saat dia membentak, pertahankan formasi. Namun sebelum kata-katanya selesai bergema, gelombang kejut meledak dari poros utama tambang, dan aliran ki jurang yang terkontaminasi bercampur dengan darah hitam dan daging yang tercabik-cabik. Gelombang itu menghantam penghalang tak terlihat seperti deburan ombak, mengirimkan riak cahaya gelap di permukaannya. Para penguasa abisal di balik Miraj Shadow terhuyung-huyung, beberapa di antaranya batuk darah saat mereka berusaha menstabilkan diri. Apa itu? Salah satu dari mereka tersentak karena tidak percaya. Bahkan dengan penghalang Duchess yang menakutkan, gelombang kejut itu masih berhasil melukai mereka. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika penghalang itu tidak ada untuk memblokir sebagian besar kekuatan tersebut. Namun, Miraj tidak terlalu terpengaruh olehnya karena tatapannya menembus kekacauan, dan kemudian dia membeku karena di tengah gelombang kejut yang mereda, sesuatu melesat keluar dari terowongan yang runtuh. Ia adalah sosok kesepian yang diselimuti cahaya gelap. Ia cepat namun tidak stabil, auranya berfluktuasi antara hidup dan mati. Jubahnya robek, topengnya setengah rusak, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan jelaga. Namun bukan pembantaian itu yang membuat jantungnya berdebar kencang, melainkan cara dia bergerak. Bahkan di tengah distorsi, gaya berjalan, aliran ki, ritme liar dan membara itu, semuanya tak salah lagi. Pola ki abisal yang samar itu, mungkinkah itu dia? Mata Miraj membelalak, rasa tak percaya terpancar di wajahnya, dan kemudian, dalam sekejap, perasaan itu digantikan oleh sesuatu yang lain, sebuah harapan. Sosok itu memang benar-benar nomad. Saat dia terhuyung-huyung menuju penghalang yang berkilauan, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Energi jurang yang mengikutinya kacau, tidak stabil, seolah-olah dia baru saja lolos dari sesuatu yang seharusnya membunuhnya ratusan kali. Pada saat itu, dia menabrak dinding tak terlihat,
tangannya membentur dinding itu, percikan ki berderak akibat benturan tersebut. Sialan, buka. Suaranya lemah, serak, namun tetap memiliki irama magnetis yang sama seperti yang diingatnya. Jantung Miraj berdebar kencang. Benar-benar dia. Namun dia ragu-ragu karena nalurinya bertentangan dengan akal sehatnya. Korupsi yang terpancar darinya sangat besar. Auranya dipenuhi dengan sisa hukum dosa, sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Sejauh yang dia tahu, sosok di hadapannya bisa jadi adalah entitas yang rusak yang meniru wujud nomad. Di belakangnya, beberapa penguasa abisal menegang, mempersiapkan senjata mereka. Yang mulia Tuan, haruskah kita? Namun kemudian sesuatu berkelebat di tangan sosok yang gemetar itu. Itu adalah jimat, berwarna abu-abu gelap, diukir dengan lambang komando pribadi Duchess, yang berkilauan samar-samar di antara bayangan. Permukaannya berkilauan dengan aksara abisal yang hidup, aksara yang hanya dapat digunakan oleh Dread Duchess dan para letnan pilihannya. Napas Miraj tercekat saat pengakuan itu tiba-tiba datang seperti sambaran petir. Itu, serunya kaget, matanya berbinar. Jimat pelindung Duchess. Tidak ada keraguan lagi. Jimat itu diberikan kepada nomad oleh Miraj Shadow ketika dia memasuki tambang pada hari itu, dan keraguannya pun sirna. Dia tuan muda nomad, serunya, suaranya penuh keyakinan dan kelegaan yang tiba-tiba. Tanpa membuang waktu lagi, bayangan Miraj menyebar keluar, menyatu dengan garis formasi. Seluruh penghalang bergetar sekali sebagai respons, mengakui otoritas komandonya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, serangkaian rune muncul di udara, dan sigil pengesampingan pribadi yang ditinggalkan oleh Duchess yang menakutkan untuknya. Tepat untuk keadaan darurat seperti ini, saluran aman untuk membuka jalan sementara melalui penghalang Duchess yang tak tertembus. Rune-rune itu berputar lalu terpisah seperti bunga yang mekar, dan seberkas cahaya tipis muncul di permukaan penghalang, melebar secukupnya untuk dilewati satu tubuh. Hembusan angin jurang yang dahsyat menerpa saat Miraj Shadow melompat ke depan, wujudnya larut menjadi garis-garis kegelapan. Dalam sekejap, dia menembus penghalang dan berada di sisinya. Dari dekat, kerusakan pada dirinya bahkan lebih parah karena darah mengering di jubahnya. Saluran ki berkedip-kedip tak beraturan, wajahnya pucat di balik topeng yang retak. Namun di balik kehancuran itu, Miraj dapat merasakan denyut kehidupan, kuat dan gigih. Tuan muda nomad, serunya tajam, menangkap tubuhnya yang hampir jatuh sebelum menyentuh tanah. Bertahanlah, kau aman sekarang. Penyamarannya tampak samar-samar di bawah bayangan, menghela napas terengah-engah. Suaranya serak tetapi cukup stabil untuk meyakinkan penonton bahwa penyamarannya berhasil. Aku, berhasil keluar, dari tambang. Aku tidak, mengecewakan, Tuan. Sebelum dia selesai bicara, matanya berputar ke belakang, dan dia lemas dalam pelukannya. Genggaman Miraj mengencang. Istirahatlah dengan tenang, Tuan muda. Auranya melonjak saat dia memanggil jimatnya. Perintah menakutkan. Rune-rune itu bereaksi seketika, dan penghalang itu terbuka sepenuhnya dalam sekejap, cukup lama baginya untuk menyeret tubuhnya yang tak sadarkan diri melewatinya sebelum penghalang itu tertutup kembali dengan dentuman yang menggelegar. Di luar penghalang, udara masih dipenuhi ketegangan, tetapi Miraj berdiri teguh, tatapannya gelap dan sulit ditebak saat dia memeluk nomad yang berlumuran darah itu. Di belakangnya, salah satu penguasa jurang berbisik dengan kagum, siapakah dia? Dia, selamat dari tambang. Miraj tidak menjawab saat matanya menatap pemuda yang tak sadarkan diri itu, pada aura samar yang tersisa di sekitarnya yang sama sekali bukan milik jurang maut. Sesuatu yang kuno, asing, dan anehnya familiar berdenyut di dalam ki yang samar itu. Rahangnya menegang, apa sebenarnya yang kau temukan di bawah sana? Apa tugasmu? Lalu dia berbalik tajam ke arah kota. Siapkan alat stasis alkimia. Yang mulia akan menginginkannya hidup dan sadar saat beliau kembali.